dalam rangka mendengarkan klarifikasi dan informasi dari saudara terkait pernyataan saudara yang dikutip oleh beberapa media online tentang adanya informasi dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus Verdi Sambo. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara untuk memberikan klarifikasi dan informasi dalam rapat kehormatan Dewan ini secara lengkap dan jelas. Silakan Pak Mahfud. Izin pimpinan. Mohon izin pimpinan. Mungkin kita sampaikan dulu ke Pak Mahfud. Berita yang menjadi rujukan kami, Pak Mahfud, ada berita di online. Judulnya Mahfud MD Sambo rancang skenario dengan menghubungi Kompolnas hingga anggota DPR. Mungkin sekretariat bisa diantarkan sudah ada. Sudah ya? Oke, siap. Mungkin yang jadi rujukan. Terima kasih. Silakan Pak Mahfud. Baik, terima kasih Bapak dan saudara dari Majelis Kehormatan Dewan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang pasal 22 Undang-Undang MP3, saya hadir karena diundang oleh DPR. Kemudian wajib diundang oleh DPR, wajib hadir segera umum DPR. Kemudian untuk MKD itu menurut pasal 122 sampai 145 gitu, MKD itu bersidang antara lain untuk memeriksa kalau ada orang terlapor, tetapi juga tadi melakukan penyidikan. Oleh sebab itu, dari sudut prosedural sebenarnya saya berhak menolak untuk tidak datang karena terlapornya belum disebut, kecuali ada terlapor gitu. Siapa yang terlapor lalu saya minta kesaksian, saya wajib datang. Tapi ini kan terlapornya tidak ada, yang mau dihadiri oleh bapak-bapak ini siapa kan gitu. Itu satu dari sudut prosedur. Tapi substansinya saya tidak keberatan untuk bicara sedikit. Yang difotokopi yang diserahkan kepada saya ini berita online dari Denpasar Suara.com. Mahfud MD Sambo rancang senario dengan menghubungi Kompolnas hingga anggota DPR RI. Nah, saudara, saya tahu ini diambil dari podcastnya Deddy Corbuzier dan kutipannya belum lengkap. Saya katakan di situ sebenarnya Sambo itu menskenariokan ya, agar orang percaya bahwa terjadi tembak menembak dan dia didomini. Dan untuk itu dia membuat prakondisi. Apa prakondisi? Menghubungi beberapa orang. Nah, beberapa orang itu karena menyangkut di kantor saya dan mitra kerja saya ambil namanya. Ada beberapa lagi orang anggota DPR. Nah, di situ saya tidak sebut. Oleh karena saya tidak sebut, saya tidak tahu apakah yang akan diadili yang ada di kantong saya tentang nama itu. Dan saya tidak harus mengeluarkan nama itu karena beberapa hal. Pertama, orang dihubungi orang itu bukan pelanggaran. Ya kan, misalnya saudara cuma ditelepon oleh Sambo, kan tidak pelanggaran. Kenapa harus diadili? Gitu. Yang kedua, dan masalahnya sudah selesai dan benar. Nah, yang sudah saya hubungi dari sampel itu, ya sudah saya sebut di media, di DPR dan sebagainya. Tapi yang anggota DPR tidak saya sebut, saya punya nama, tetapi tidak saya sebut. Karena apa? Karena saya ketika menghubungi yang bersangkutan, teleponnya tidak diangkat, sehingga kalau saya nyebut tidak etis. Sama dengan kalau saya katakan di pasar itu ada orang diberi racun gitu. Kan saya tidak harus nyebut siapa yang diberi racun gitu. Atau ada orang berciuman gitu, kan saya tidak harus nyebut juga.
tanpa izin yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan saya menghormati hubungan kelembagaan berdasar undang-undang, saya menyatakan keterangan saya tentang kasus ini sudah selesai. Saya tidak akan menerangkan lagi siapa namanya karena saya sendiri tidak mengkonfirmasi, tetapi yang saya pastikan dan saya buktikan bahwa Sambo dengan seluruh jaringannya itu memang membuat gerakan agar orang percaya, dan yang dihubungi itu satu Kompolnas, dua Komnas HAM, yang ketiga beberapa pemimpin redaksi yang saya sudah hubungi dan benar. Nah, yang DPR ini saya telepon enggak, jadi saya katakan silakan, tidak ada yang tidak pidananya di sini. Kalau saya katakan itu ada anggota DPR kan sama saya dengan di tengah pasar Bata Maling, itu kan tidak bisa orang dianggap melakukan pidana untuk tidak menyebut siapa malingnya. Apalagi kalau cuma ditelepon itu bukan tidak pidana, dihubungi itu kan bukan tidak pidana, cuma mungkin orangnya tidak enak. Itu aja Pak dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi para anggota dewan, kita sudah dengar ya apa yang disampaikan Pak Mahfud. Jadi bahwa klarifikasinya sangat jelas, clear, ya, tak lantas untuk di follow up atau dipidanakan atau di. Oleh karena itu silakan kalau ada pertanyaan silakan. Mohon izin sedikit Pak Mahfud, rekan-rekan pimpinan MKD dan anggota, saya sedikit mendalami saja Pak Mahfud soal prakondisi. Yang dimaksud prakondisi itu maksudnya sebelum membunuh melakukan prakondisi dengan menghubungi orang-orang itu atau seperti apa? Setelah membunuh. Jadi setelah membunuh itu kan kalau dari laporan Pak Kapolri dan sebagainya dari saya juga, setelah membunuh kan dia mencari senario untuk menjelaskan bahwa itu tembak menembak agar orang percaya, lalu dia menghubungi beberapa orang nangis, termasuk maaf saja Kapolda itu kan nengok gitu, lalu diadukan begini sambil nangis, bahkan ya saya ini dianiaya, saya ini ini sehingga dikusabah hingga sahabat lagi. Itu menurut saya ya bagian dari itu, karena yang di kantor saya juga kan begitu. Dan saya kira masalah itu selesai dan semua sudah terbukti kan. Untuk apa lagi dicari? Semua sudah terbukti dan tersangka utamanya sudah ketangkap. Dan sekarang sudah diadili juga hari ini, diadili etiknya. Itu Pak Habib. Jadi sesudah Pak, itu dalam rangka Memuluskan senario bahwa itu menutupi kejahatannya. menutupi kejahatan. Jadi bukan skenario untuk membunuh, Bukan Pak. Jadi sedikit Pak, mungkin karena ini teman-teman juga meliput sebagai hak publik untuk mengetahui Pak Mahfud, di MKD itu ada dua tipe perkara Pak, hampir sama dengan pihak kepolisian. Ada dengan pengaduan, ada yang tanpa pengaduan. Jadi kami inisiatif karena kami ini anggap ini penting ya. Dan kami siapa tahu kalau Pak Mahfud ada informasi yang lebih dalam lagi, misalnya benar anggota DPR-nya berhubungan, bersepakat melakukan rekayasa, dan itu tentu memenuhi unsur untuk diperiksa di mungkin itu Pak. Terima kasih ya. Silakan Pak Andi Rio. Terima kasih. Saya yang mulia Ketua MKD Pak Profesor Dr. Mahfud yang saya hormati. Terima kasih Pak atas kedatangannya di ruang Mahkamah Dewan ini. Secara kelembagaan kami menghormati, walaupun tadi Bapak mengatakan bahwa ini hubungan kelembagaan yang luar biasa antara Kementerian Polhukam dengan KD. Oleh karenanya walaupun sebenarnya di dalam sistem kami bahwa tanpa pengaduan, dan saya mengatakan bahwa kalian boleh tanpa pengaduan, kami secara pribadi Pak mohon maaf ya, saya berpikir bahwa semua yang Bapak klarifikasikan di sini kami anggap juga sesuatu sudah mungkin mohon maaf ini adalah selesai, karena saya pikir tidak ada lagi persoalan, apalagi ini sudah tersangka atau bagaimana. Itu aja mungkin Pak yang saya Terima kasih. Terima kasih Bro.
Oke, saya pikir sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan Pak Mahfud, dan bahwa kita menggambarkan peran Mahkamah Kehormatan Dewan itu untuk terlapor, ya, atau yang dilaporkan, atau yang tidak dilaporkan, kita tetap bekerja, dan kita berpikir kalau ada saja nama-nama yang disampaikan di kantor Pak Mahfud kepada kita akan tolak sebagai Mahkamah Kehormatan. Tadi karena kata beliau tidak ada, maka ada tidak patut untuk disampaikan, ya kita akan selesai. Ya, saya rasa baik, terima kasih karena Pak Mahfud juga ada tugas-tugas lain, ya. Yang lain ada yang mau berbicara? Cukup ya.